kita memandang lautan, kita melihat hamparan air yang seolah tak bertepi. Tapi di balik permukaan biru itu, tersembunyi sebuah kota metropolitan raksasa. Jutaan spesies hidup di sana, mulai dari yang tak terlihat mata hingga raksasa yang lebih besar dari bis sekolah. Pertanyaannya adalah, bagaimana para ilmuwan mengatur kekacauan yang indah ini? Apakah kita hanya membagi mereka menjadi ikan dan bukan ikan? Hai, perkenalkan, nama aku Fili Febriawati dari kelas 1A dengan NIM 4445250027. Selamat datang di Fundamental Kelautan. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk membedah The Big of Three atau 3 penguasa lautan, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Selamat menyaksikan. Dari pertanyaan tersebut, jawabannya adalah tidak. Dalam dunia oceanografi, kita tidak hanya melihat siapa mereka, tapi bagaimana cara mereka bergerak dan di mana mereka tinggal. Plankton, para pengembara. Kita mulai dari kelompok yang sering diremehkan, namun menjadi fondasi kehidupan di bumi. Plankton. Nama plankton diambil dari bahasa Yunani, planktos, yang artinya pengembara atau hanyut. Definisi kuncinya sederhana, mereka adalah organisme yang hidup melayang di kolom air, dan pergerakannya sangat bergantung pada arus laut. Meskipun beberapa dari mereka bisa bergerak sedikit, mereka tidak cukup kuat untuk melawan arus. Mereka pasrah kemana air membawa mereka. Plankton dibagi menjadi 2 tim utama. Pertama, fitoplankton. Ini adalah plankton nabati, mirip tumbuhan. Mereka melakukan fotosintesis, mengubah sinar matahari menjadi energi. Fakta mengejutkannya yaitu sebagian besar oksigen yang kamu hirup saat ini bukan berasal dari hutan hujan, melainkan dari organisme mikroskopis ini. Kedua, zooplankton. Ini adalah plankton hewani. Mereka adalah konsumen, mulai dari kopepoda kecil hingga larva kepiting. Dan tunggu, tahukah kamu, ubur-ubur raksasa pun secara teknis diklasifikasikan sebagai plankton. Kenapa tuh? Karena meskipun besar, mereka tidak bisa berenang melawan arus laut yang kuat. Mereka hanyut, jadi plankton tidak selalu kecil ya. Nekton, sang perenang sejati. Beranjak dari mereka yang hanyut, kita masuk ke kelompok penguasa kecepatan. Nekton berasal dari kata nektos yang artinya berenang. Ini adalah klasifikasi untuk organisme yang bisa berenang aktif dan bebas bergerak kemanapun mereka mau, tanpa peduli kemana arus membawanya. Jika arus laut bergerak ke utara, nekton bisa dengan mudah berenang ke selatan. Siapa saja sih mereka? Hampir semua artis laut yang kalian kenal ada di sini. Yang pertama, ikan. Isches, baik yang bertulang keras seperti tuna maupun bertulang rawan seperti hiu. Kedua, mamalia laut, seperti paus dan lumba-lumba. Ketiga, reptil laut, seperti penyu. 4. Bahkan cumi-cumi dan gurita. Cephalopoda. Ciri khas utama nekton biasanya terlihat dari bentuk tubuh mereka yang streamline atau aerodinamis di dalam air. Desain tubuh ini memungkinkan mereka membelah air dengan cepat untuk memburu mangsa atau menghindari predator. Bentos, penghuni dasar. Terakhir kita turun ke bawah, jauh ke dasar samudra. Di sini adalah wilayah kekuasaan bentos. Diambil dari kata bentos yang berarti kedalaman laut. Organisme ini menghabiskan seluruh hidupnya di zona bentik atau lantai samudra, mulai dari pantai yang dangkal saat surut hingga palung terdalam yang gelap gulita. Bentos punya cara hidup yang unik. Kita membaginya menjadi 2 gaya hidup. Pertama, epifauna. Mereka yang hidup di atas permukaan dasar air. Contohnya, kepiting yang merayap bintang laut atau spons dan terumbu karang yang menempel pada batuan. Ya, terumbu karang itu hewan dan mereka adalah bentos. Kedua, infauna. Mereka yang hidup terkubur di dalam pasir atau lumpur dasar laut. Contohnya adalah berbagai jenis karang-karangan dan cacing laut. Kelompok bentos ini sangat spesial karena mereka cenderung menetap. Artinya, jika lingkungan laut tercemar, merekalah yang pertama kali menderita karena tidak bisa lari berpindah tempat secepat nekton. Kesimpulan, lingkar kehidupan. Jadi, lautan bukan sekedar kolam raksasa yang acak. Ini adalah sebuah sistem yang terorganisir rapi.
Plankton menyediakan energi dasar dan oksigen. Nekton mendistribusikan energi tersebut melalui rantai makanan yang aktif. Dan bentos menjaga keseimbangan ekosistem di dasar, mendaur ulang sisa-sisa kehidupan yang jatuh dari atas. Ketiganya saling terhubung. Jika satu kelompok hilang, seluruh sistem lautan akan runtuh. Dengan memahami klasifikasi plankton, nekton, dan bentos, kamu baru saja melangkah satu level lebih dalam untuk memahami rahasia planet biru kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!